Judul kajian kita pada hari ini adalah nikmat di dalam sakit. Apa judulnya Pak Bu? Nikmat di dalam sakit. Sakit nikmat atau bukan? Sakit nikmat atau bukan? Qadarullah, Allah takdirkan umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu sakit gigi, nikmat atau tidak? Ya. Tidak nyaman, tidak enak, tidak nikmat. Makanya judulnya nikmat di dalam sakit, bukan nikmat sakit. Kalau sakit ya tidak nikmat. Tetapi wahai jamaah, ternyata di balik keadaan sakit itu Allah Subhanahu wa taala janjikan adanya berbagai kenikmatan-kenikmatan apabila kita menyikapinya dengan sabar dan syukur. Itulah kenapa judulnya nikmat di dalam sakit. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Setiap manusia pasti akan mengalami keadaan yang berbeda-beda. Dan kita mesti siap sebagai hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala menghadapi keadaan yang berbeda-beda tersebut. Kita mesti siap menghadapi keadaan yang enak. Kita pun juga mesti siap menghadapi keadaan yang tidak enak. Keadaan yang enak contohnya apa? Sehat. Keadaan yang tidak enak contohnya sakit. Dan itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi kehidupan manusia. Kadang sehat, kadang sakit. Allah tetapkan kehidupan kita tidak tetap dalam satu keadaan. Kalau sekarang kita sehat, mesti yakin satu saat pasti akan mengalami sakit. Karena hidup tidak selamanya sehat. Di sini ada jamaah dari semenjak lahir sampai usianya saat ini tidak pernah sakit? Ada? Ada tidak? Saya yakin pasti semuanya pernah mengalami sakit. Ketika kita sakit juga mesti yakin satu saat akan mengalami sehat. Karena hidup tidak selamanya sakit. Bahkan kalau kita hitung dari jumlah usia kita sampai saat ini, lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Alhamdulillah lebih banyak sehatnya dibandingkan sakit. Maka kita mesti senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah tetapkan adanya kondisi sehat, adanya kondisi sakit agar menjadi peringatan, ibrah, pelajaran bagi kita selaku hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa itu kami perputarkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Ayat ini sebetulnya kaitannya dengan perang Badar dan perang Uhud. Tetapi makna umumnya oleh para ulama dijelaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan bagi manusia hidup mereka senantiasa berputar, tidak tetap dalam satu keadaan. Termasuk yang tadi disampaikan, ya kadang sehat juga kadang sakit. Tujuannya agar kita mampu mengambil pelajaran dari berbagai keadaan yang Allah tetapkan bagi kita.
Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, ketika seseorang oleh Allah tabaraka wa ta'ala diuji dengan penyakit, ternyata cara menyikapinya berbeda-beda. Jadi setiap hamba Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala uji dengan penyakit, ternyata cara menyikapinya berbeda-beda. Ada orang yang sakit senantiasa mengeluh gitu, bahkan berlebih-lebihan sampai marah-marah, bahkan sumpah serapah, bersikap suudzon, berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan menyalahkan Allah atas kondisi sakitnya. Ada tidak Pak yang seperti itu? Banyak gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Lah Ustadz, kan memang sakit itu nggak enak, nggak nyaman. Bahkan kalau sakit ya pasti menderita. Apalagi kalau sakitnya itu parah, penyakitnya berat, tentu menderita. Mau makan tidak enak. Sekalipun makanan yang dibuat adalah makanan yang enak, tapi terasa pahit di lidahnya karena kondisinya sedang sakit. Memang betul sakit itu tidak enak, tidak nyaman, bahkan menderita. Tapi yakinilah wahai jamaah, bahwa di balik keadaan sakit itu ada berbagai kenikmatan yang Allah janjikan, namun seringkali tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Makanya kalau kita perhatikan, ada di antara sebagian kaum muslimin, contoh dua orang Allah uji dengan sakit yang sama. Ternyata dirawat di rumah sakit yang sama, rawat inap di kamar yang sama, dokternya juga sama, susternya juga sama, obatnya juga sama. Tapi orang yang pertama dalam kondisi sakitnya, yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau kalimat istighfar, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, atau kalimat thayyibah yang lainnya seperti kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Karena ia sadar akan kenikmatan yang Allah janjikan di balik keadaan sakit itu, dan biasanya kondisinya cepat sembuh. Tapi orang yang kedua dalam kondisi sakit yang sama, yang keluar dari lisannya mengeluh, bahkan berlebih-lebihan, marah-marah, sumpah serapah, sampai-sampai menyalahkan Allah tabaraka wa ta'ala, karena mungkin tidak sadar akan kenikmatan yang Allah janjikan dalam keadaan sakit jika menyikapinya dengan sabar dan syukur. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, lalu apa saja kenikmatan-kenikmatan di dalam keadaan sakit? Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Jadi baru muqaddimah untuk mengantarkan kita pada kajian kita malam hari ini. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, kenikmatan yang pertama dalam keadaan sakit, adanya kifarat dosa, atau adanya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada yang tidak pernah melakukan dosa? Boleh ngacungkan tangan.
Jangankan 1 tahun yang lalu, 1 minggu yang lalu ada di sini yang tidak melakukan dosa? Jangankan 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, apakah di sini ada yang tidak melakukan dosa? Saya yakin kita semuanya kadang tidak luput dari melakukan kehilapan, kealpaan atau perbuatan salah, perbuatan dosa. Nah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, pengennya tetap ada sampai menghadap kepada Allah nanti di akhirat, atau pengennya kita bersihkan dosa tersebut? Pengennya kita bersihkan. Jangan sampai dosa-dosa yang pernah kita lakukan dibawa sampai menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inginnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dapat kita hapus, dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus sebelum kita meninggal dunia, agar nanti ketika menghadap kepada Allah, ya minimal timbangan amal solehnya lebih berat dibandingkan perbuatan dosanya, sehingga ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang terbaik nanti di akhirat, yaitu berupa nikmat surga. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, ternyata karena Rahman Rahimnya Allah, ada beberapa menyebabkan dihapusnya dosa-dosa kita di dunia. Nah, para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, juga dikemukakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau wafat tahun 1998. Nah, keduanya menyampaikan ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara garis besar keadaan tersebut ada 3. Ada berapa Pak Bu? Ada 3. Yang pertama taubat. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua amalun salihun, amal saleh. Yang ketiga musibah. Apa saja Pak Bu? 1 taubat, 2 amal saleh, 3 musibah. Secara garis besar ada 3 kondisi atau 3 keadaan yang bisa menyebabkan dihapusnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. 1, taubat. Taubat itu apa artinya? Nah, ngaharulang Pak Bu. Taubat teh secara bahasa artinya an-nadhamu, menyesal. Jadi orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa yang lalu. Lalu ia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ia mengazamkan diri, menekadkan diri tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa yang sama, tidak akan terjerumus ke dalam jurang atau lubang yang sama. Lalu juga memperbaiki dirinya menjadi hamba Allah yang lebih baik keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang taubat adalah orang-orang yang menyesali perbuatan dosanya, lalu ia memohon ampunan kepada Allah, lalu berazam tidak akan melakukan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Dan yang keempat, memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih baik keimanannya, ketakwaannya, amal saleh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah taubatan nasuha. Dan kalau kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Tapi nanti diperhatikan, ada dosa yang berkaitan dengan zalimun lin nafsi, maka cukup dengan bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ada dosa menzalimi atau merugikan orang lain. Hati-hati dengan dosa ini, karena tidak cukup hanya sebatas memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tapi mesti meminta maaf kepada yang dizaliminya dan memenuhi hak orang tersebut. Ada orang yang dirugikan karena dituhmah atau dituduh atau difitnah dengan tuduhan keji, ya. Sehingga di kehidupan rumah tangganya hancur, kehidupan bertetangganya juga hancur, di tempat pekerjaannya dipecat, dipermalukan, padahal dituduh, difitnah dengan tuduhan keji. Maka orang yang menuduhnya tidak cukup hanya sebatas bertobat kepada Allah, tetapi mesti meminta maaf dan memenuhi hak orang yang ia zalimi. Maka Pak Bu, hati-hati dengan dosa menzalimi orang lain. Kabayangnya Pak, eta koruptor anu korupsi merugikan berapa orang? Bukan satu orang, dua orang, bahkan mungkin jutaan orang. Komomun korupsi miliaran, triliunan gitunya. Nah, mesti minta maaf pada ratusan juta orang tersebut. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Karena kalau tidak, nanti di akhirat, kalaupun ia melakukan amalan saleh, ia melakukan berbagai ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka amal salehnya akan habis karena perbuatan dosa menzalimi orang lain. Jadi harus diselesaikan. Nah, ini hati-hati dengan perbuatan dosa menzalimi orang lain. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, yang kedua, amal soleh. Dalam ajaran Islam, kiparat dosa itu diantaranya dengan melakukan amalun salihun, yaitu amal perbuatan yang cocok sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar agama Islam, ada ajaran penebusan dosa pakai apa? Duit. Melakukan dosa A, bayar sekian, bebas dosanya. Melakukan dosa B, bayar sekian, dihapus dosanya. Itu ajaran di luar Islam. Nah, di dalam ajaran Islam, agama yang sempurna, agama yang benar, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adanya kiparat dosa diantaranya karena amal saleh, amal perbuatan, bukan karena bayar sejumlah uang. Contohnya hadis riwayat Imam Ahmad, as-salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainakuma idastunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat lagi, Ramadan ke Ramadan lagi, dapat menjadi penghapus dosa di antara keduanya apabila meninggalkan dosa-dosa besar. Tuh, di antaranya salat 5 waktu teh amal soleh yang bisa menghapus dosa. Sekarang selesai maghrib, lalu nanti menunggu waktu isya, mungkin tidak kita melakukan dosa? Mungkin. Apakah dosa berupa dosa dalam bentuk perbuatan atau bersumber dari hati? Hasad atau dengki
atau ria, ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah, nanti di waktu sholat Isya, apabila kita melaksanakan sholat tersebut sungguh-sungguh karena Allah, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan dengan khusyuk, selesai sholat, maka dosa antara maghrib dan isya diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, khusus dosa-dosa kecil. Contoh yang lain, di bulan Zulhijjah telah berlalu, di tanggal 9 Zulhijjah ada saum Arafah. Apa keutamaannya? Yukaffirus sanatain, dapat menghapus dosa 2 tahun. Dan para ulama menjelaskan adalah dosa-dosa kecil, yaitu dosa madiyatan 1 tahun yang telah lalu, wa mustakbilatan, dan yang akan datang. Nah, hadirin hadirat ihwati man rahimakumullah, yang ketiga keadaan yang dapat menghapus dosa adalah keadaan tertimpa musibah. Yang sedang kita bahas adalah sakit musibah atau bukan? Musibah. Artinya ketika Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan kita diuji dengan penyakit, lalu kita menyikapinya dengan sesuai aturan Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang dikehendaki olehnya, maka sakitnya itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Bagaimana menyikapi kondisi sakit agar sakit itu menjadi kiparat dosa? 1, istirja. Apa yang pertama? Istirja. Apa itu istirja? Nah, di makalah baru baris pertama ya. Nah, istirja adalah pernyataan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita tertimpa penyakit, bagian dari musibah takdir Allah tabaraka wa ta'ala, maka ucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini yang kita ucapkan mesti seiring dengan keyakinan di dalam hati, bahwa yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah, dan segala sesuatunya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, sehat itu atas ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Sehat hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Sakit atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha menetapkan segala sesuatu. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, ucapkanlah istirja tadi, barengi dengan keyakinan bahwa semuanya adalah milik Allah. Ada salah seorang sahabiah, sahabat perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Dalam salah satu kitab yang menjelaskan berkaitan dengan mutiara kisah para sahabat, Masya Allah, dijelaskan bagaimana kisah Ummu Sulaim. Begitu pula dengan suaminya. Suami Ummu Sulaim itu siapa?
Duh katusna tacan kantos kenalan sana. Di dalam beberapa keterangan disebutkan Ummu Sulaim ini tadinya adalah istri Malik. Dari Malik punya anak namanya Anas, maka disebut Anas bin Malik. Anas bin Malik di usia 10 tahun dipasantrenkeun nyantri ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis, dan usianya sampai pada masa tabi'in. Banyak dari kalangan tabi'in yang berguru kepada Anas bin Malik. Nah, setelah wafatnya Malik, beberapa waktu kemudian selesai masa iddah dan seterusnya, maka Ummu Sulaim ditikah oleh Abu Talhah. Abu Talhah ini seorang Quraisy, maksudnya seorang keturunan Quraisy, dan beliau memiliki jabatan Sadanatul Bait, pemegang kunci Ka'bah. Tapi tong dibayangkan kunci Ka'bah sepertos kunci masjid iya. Duh kata bentukna sepertos kumaha kapungkur. Nah, Abu Talha dan Ummu Sulaim, Masya Allah, ada pelajaran dari kisah hidup mereka. Di antaranya ketika Allah karuniakan seorang anak, ternyata Allah takdirkan anaknya dari semenjak lahir sakit-sakitan. Lalu ketika memasuki usia kurang lebih 1 bulan, kondisi sakitnya parah, panas luar biasa. Tahu-tahu ternyata ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan Abu Talha berangkat ke Madinah. Kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun. Maka beliau menjalankan ketaatan tersebut. Dan luar biasanya Ummu Sulaim, beliau mendukung apa yang dilakukan Abu Talha. Wahai suamiku, laksanakanlah apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan istrinya sendirian ngurusin anaknya yang sedang sakit parah. Masya Allah. Tapi sosok Ummu Sulaim luar biasa. Beberapa hari Abu Talha di luar kota Mekah, Allah takdirkan putranya Ummu Sulaim itu meninggal dunia. Allah takdirkan meninggal dunia. Tetapi ketika itu Ummu Sulaim mengatakan di hadapan para sahabat yang lain, kabar berita meninggal anaknya jangan sampai ada yang memberitahukan Abu Talha kecuali dari dirinya sendiri. Nah, beberapa minggu kemudian Abu Talha pulang dari perjalanannya dari Madinah ke Makkah, ya. Sampailah di rumah Ummu Sulaim dalam keadaan malam hari, ya. Yang ditanyakan oleh seorang bapak pertama kali apa, Pak, Bu? Anaknya. Wahai istriku, bagaimana kondisi anak kita? Apa jawab Ummu Sulaim? Beliau mengatakan, wahai suamiku, alhamdulillah, anak kita sekarang sudah tidak merasakan sakit. Anak kita sekarang sudah tenang. Bayangan Abu Talha, anaknya sudah sembuh. Ini hebatnya Ummu Sulaim dalam memahami psikologi suami. Bayangkan, Pak Bu, kalau pulang dari perjalanan jauh, kondisi capek, lemah, dan ketika itu tidak ada kendaraan seperti zaman sekarang, lalu langsung dikasih tahu anakmu sudah mati. Bagaimana itu kondisinya? Ummu Sulaim luar biasa. Lalu Ummu Sulaim memenuhi hak suaminya, yang menyediakan makanan, masak makanan favorit suaminya, juga menunaikan hak suaminya, ya. Baru selesai semua itu, suaminya sudah terlihat nyaman, tenang. Baru Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, kalaulah engkau diberi amanat
titipan dari seseorang, lalu titipan itu diminta lagi oleh orang tersebut, bagaimana sikap antum? Bagaimana sikapmu? Maka Abu Talhah menjawab dengan cepat. Beliau mengatakan, titipan itu bukan milik kita, maka kita mesti memberikannya dengan ridho, mengembalikannya dengan ridho. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, titipan Allah anak kita sudah diminta kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik Pak Bu, Abu Talhah sedih tidak? Sedih. Tetapi karena ketauhidan yang luar biasa, lalu disampaikan dengan komunikasi yang luar biasa, bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah, maka tidak meratapi apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah istirja, keyakinan bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, karena sudah memasuki waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, masih ingat tadi sampai mana? Adanya kifarat dosa. Jadi di antara kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala janjikan, jika Allah takdirkan kita sakit lalu kita menyikapinya dengan sabar, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, di antara dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta sawqah yasaquha illa kafarallahu biha min khataya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit atau rasa capek karena kekhawatiran, lalu sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, berarti dalam kondisi sakit, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapusnya dosa-dosanya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Ketika Allah uji kita dengan kondisi sakit, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ada kifarat dosa di dalamnya, sekalipun sakit karena tertusuk duri. Apalagi kalau sakitnya lebih dari itu. Sekalipun sakit tertusuk duri, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung hadis ini menyampaikan, illa kafarallahu biha min khatayahu,
melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, kalimatnya illa kaffarallahu anhu bihi min sayyiatihi, melainkan akan menghapus dosa-dosanya. Jadi dua hadis ini menjadi dalil bahwa di antara kenikmatan dalam keadaan sakit apabila kita istirja lalu menyikapinya dengan sabar, akan diampuni dosa-dosa oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang keberapa, Pak, Bu? Baru yang pertama. Di antara kenikmatan dalam keadaan sakit. Yang kedua, dengan bersabar ketika Allah Azza wa Jalla uji kita dengan penyakit, maka ada pahala yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita bersabar dalam kondisi apapun termasuk kondisi sakit, maka pahala bersabar itu luar biasa. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyampaikan tentang orang-orang yang bersabar. Di ujung ayatnya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Ada amalan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau bersabar dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan pahalanya tanpa batas. Contoh, baca Al-Quran dapat pahala atau tidak, Pak, Bu? Dapat pahala. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca bernilai berapa pahala? Bernilai 10 pahala. Tapi jangan mentang-mentang satu huruf 10 pahala unggal dinten nu diaos alif lam mim we kitu nya. Teu ningkat-ningkat. Sehingga ada surat favorit bukan karena isi kandungannya tetapi karena pendeknya, diantaranya trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Memfavoritkannya bukan karena isi kandungannya tetapi karena pendeknya. Insyaallah kalau jamaah di sini memfavoritkan Al-Quran, surah apapun, ayat apapun, semuanya adalah kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memfavoritkannya karena isi kandungan dan keluasan mukjizat Al-Quranul Karim. Nah, hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah, lalu ia membaca Al-Quran dengan sabar, ingin membacanya dengan baik. Lalu ia menghafalnya dengan sabar, ingin menghafal Al-Quran dengan baik. Maka sabarnya itu pahalanya tanpa batas. Termasuk dalam kondisi terkena musibah, ketika Allah uji dengan penyakit, lalu kita bersabar, maka pahalanya tanpa batas. Tapi bukan berarti setiap saat, setiap waktu minta kepada Allah, ya Allah sakitkan saya, ya Allah sakitkan saya. Apa demikian? Tidak. Tentu kita meminta, memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, tetapi sehat yang afiat. Nah, saya sampaikan di antara kenikmatan dalam keadaan sakit, tujuannya memotivasi kita, bagi kita yang sedang sakit, jangan pernah takut dari rahmat Allah, jangan pernah berputus asa. Perbanyaklah berdoa dan berikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah,
Semua ibadah punya pahalanya, tetapi ternyata sabar pahalanya tanpa batas. Bahkan di dalam ayat yang lain, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157, disebutkan ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, warahmah, dan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang bersabar ia dapat pahala yang besar, lalu mendapatkan keberkahan, lalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka bersabarlah dalam berbagai situasi dan kondisi. Sulit apa mudah, Pak, Bu? Ketika Allah uji dengan penyakit, bahkan mungkin penyakit yang berat, kita mesti bersabar dengan kondisi itu. Sulit apa mudah? Sulit, Ustaz. Tetapi Pak, bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Mintalah kepada Allah agar diberi keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Kalau hatinya sudah luar biasa teguh di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka luas hatinya, insya Allah tidak akan terasa berat. Makanya Pak, Bu, perhatikanlah para ulama-ulama terdahulu, termasuk tentu teladan kita, idola kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga generasi terbaik, generasi emas, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka ditimpa penyakit atau diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan penyakit, bukan hanya sabar, bahkan mereka naik level yang lebih tinggi, yaitu bersyukur dan ridha atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan istirja yang keluar dari lisan mereka, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat menggugurkan dosa. Di sini ada yang ketika sakit bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum bukan hanya bersabar, bahkan bersyukur dan ridha atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kondisi sakitnya menjadi penggugur dosa baginya. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua ya, tadi yang pertama adanya kifarat dosa, penghapus dosa. Yang kedua, jaminan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar di dalam keadaan sakitnya. Yang ketiga, jaminan pahala tawakal. Apa, Bu? Jaminan pahala tawakal. Tawakal itu apa artinya? Berserah diri, memasrahkan diri hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang maha menyembuhkan, Allah lah yang maha menetapkan segala sesuatu, Allah lah yang maha menakdirkan apa yang Allah kehendaki. Maka pasrahkanlah, serahkanlah segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dokter, obat, terapi, apalagi herbal, semuanya adalah wasilah. Apabila Allah kehendaki melalui wasilah itu sembuh, maka sembuhlah. Apabila belum, berarti Allah belum berkehendak. Maka pasrahkanlah segala sesuatunya kepada Allah, dan kita iringi dengan ikhtiar yang maksimal.
Maka Allah menyampaikan fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Sebab itulah bertawakallah kalian kepada Allah, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran yang nyata. Lalu di dalam Quran surah As-Su'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang maha menyembuhkanku. Itulah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dalam keadaan sakit, lalu ia berikhtiar agar bisa sembuh dari penyakitnya, jangan sampai keyakinannya luntur dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Yakinilah Allah yang maha menyembuhkan. Sandarkanlah diri kita hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Memasrahkan diri kita kepada Allah. Ingatlah, ketika kita sakit, yang maha menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Dokter, obat, herba, dan seterusnya tadi saya sampaikan adalah wasilah yang Allah kehendaki apabila Allah berkehendak melalui wasilah tersebut. Nah, yang pokok yang pertama tetap memasrahkan diri hanya kepada Allah. Dan pahalanya luar biasa dari tawakal tersebut ya. Ini yang ketiga ya. Jadi selain kifarat dosa, lalu yang kedua ada jaminan pahala yang besar dari sikap sabarnya. Yang ketiga mendapatkan pahala dari tawakal. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, yang keempat di antara kenikmatan di dalam kondisi sakit, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apabila semasa sehatnya senantiasa melakukan amalan ibadah yang rutin atau ibadah yang dawam, lalu ia sakit dan tidak melaksanakan ibadah itu, tetap ia mendapatkan pahala ibadah tersebut. Masya Allah ya. Semasa sehatnya rajin sholat berjamaah di masjid, dalam kondisi sehat tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib. Lalu Allah takdirkan ia dalam keadaan kondisi sakit, stroke, jangankan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, di rumah pun untuk sekedar duduk juga sulit. Nah, tetapi dalam kondisi sakitnya itu tidak mampu sholat berjamaah, tetapi ketika sehatnya senantiasa mendawamkan sholat berjamaah atau ibadah-ibadah yang lainnya, dalam kondisi sakitnya ia tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut. Kabita tepak bu, kali saya sekabita gering. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar." Jika seseorang sakit atau melakukan safar perjalanan jauh, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin, amalan yang ia dawamkan, yang dia lakukan ketika mukim, bertempat tinggal dan dalam keadaan sehat. Jadi pamidina kondisi sehatna rajin rawatibna. Ternyata Allah takdirkan sakit, jangankan untuk rawatib, salat 5 waktu pun sulit berdiri, hanya bisa terbaring, tetapi tetap mendapatkan pahala ibadah yang biasa ia lakukan semasa sehatnya. Ketika sehatnya senantiasa rajin berthalabul ilmi, menghadiri majlis-majlis ilmu, menunaikan kewajibannya untuk mencari ilmu agama.
Allah takdirkan sakit sehingga tidak mampu melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, baginya tetap mendapatkan pahala bertolabul ilmi sekalipun ia tidak bertolabul ilmi, karena amalan dawam yang ia biasakan semasa ia sehat. Maka Pak Bu, dalam amalan ibadah jangan pernah meremehkan suatu kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil, maka dawamkanlah kebaikan tersebut. Ketika Allah takdirkan kita sakit, pahalanya tetap mengalir bagi kita. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, tentu masih banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam keadaan sakit apabila kita menyikapinya dengan sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup 4 dulu. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kajian ini. Kesimpulannya apa Pak Bu? Yang pertama, sakit itu nikmat atau bukan? Ustadz, sakit itu gak nikmat, gak enak, menderita. Tapi sadarilah, dalam keadaan sakit ada berbagai kenikmatan yang Allah janjikan apabila kita menyikapinya dengan sabar. Yang pertama, kifarat dosa, diampuni dosa. Apabila tertimpa sakit, ia istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tertanam dalam hatinya keyakinan yang kokoh bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya atas kehendak Allah. Lalu ia bersabar, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, jaminan dapat pahala yang besar dari bersabarnya. Allah sebutkan pahala sabar itu pahala tanpa batas. Lalu yang ketiga pahala dari tawakal, memasrahkan diri, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan berarti mesti diam, harus berikhtiar, dan kita barengi dengan doa kepada Allah tabaraka wa taala, maka pahala tawakal itu juga besar. Yang keempat, amalan ibadah yang didawamkan atau rutin semasa sehatnya, lalu Allah takdirkan ia sakit, maka dalam kondisi sakitnya akan mendapatkan pahala ibadah yang biasa didawamkannya sekalipun ia tidak melaksanakannya karena ada uzur syar'i dalam keadaan sakit. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendorong kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita masih diberikan apa Pak Bu? Kesehatan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.